Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kusnadi SPD MPD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kuripan 01, yang senantiasa mudah-mudahan diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat kepada kita, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di sekolah di SD Negeri Kuripan 01, dan pada hari ini berbarengan dengan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Kuripan 01. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat, dan tentunya kita sebagai pengikut jejak sunnahnya. Bapak Ibu, mohon izin pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka memenuhi kegiatan aksi nyata di kegiatan calon guru penggerak saya di angkatan 10. Mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita buka dengan membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan kepala sekolah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Endiah SPD, kepadanya dipersilakan. Silakan Bu Leo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kuripan 01, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kuripan 01. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Selawat beserta syalam marilah kita curahkan kepada Paduka Alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri Kuripan 01 yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Rudi yang ada di angkatan 10, calon penggerak angkatan 10. Semoga kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang dilaksanakan oleh Bapak Rudi dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, tidak mendapatkan kendala yang terlalu berarti. Semoga lancar, dipermudah sampai selesai dan dinyatakan lulus. Dan diharapkan kita sebagai teman-temannya dapat mendukung pelaksanaannya. Kemudian mudah-mudahan kita juga dapat mengikuti jejak beliau, ya. Nanti kita bisa belajar untuk siapa yang berminat ingin menjadi calon guru penggerak, maka kita di sini sudah punya mentor, yaitu Pak Rudi. Kita dapat belajar dari dia langkah-langkah apa yang sudah dia laksanakan dalam program CIGP ini, ya. Semoga program ini bisa tertular, karena ini merupakan merupakan sesuatu
sesuatu yang positif ya. Siapapun bisa menjadi CIGP, dan alhamdulillah di sekolah kita itu sudah ada Parudi. Jadi apa saja yang akan dilaksanakan, apa sih misalnya Parudi apa sih, pertamanya apa, kemudian berjalannya waktu itu apa saja yang dipersiapkan, kemudian aksi-aksi apa saja yang bisa kita lakukan agar kita diberi kelancaran, semua kita bisa belajar sama Parudi ya. Itu karena sudah ada calon, itu adalah termasuk sesuatu yang positif ya. Dan diharapkan Parudi juga tidak pelit untuk berbagi ilmu baik sama kita ya. Semoga bukan hanya untuk kedepannya, bukan hanya Parudi saja yang menjadi calon guru penggerak. Semoga ada calon guru penggerak yang lain di SD Kuripan 01. Jadi tidak satu orang ya. Semuanya bisa menjadi calon guru penggerak, baik honor ataupun P3K ataupun ASN ya. Dari saya cukup itu saja. Sekali lagi semangat untuk Parudi, semoga diberi kelancaran, kemudahan sampai akhir dinyatakan lulus, dan diharapkan untuk teman-teman semua juga dapat mengikuti jejak dari Parudi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Endia sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan dan arahan juga, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja pada kegiatan pada hari ini, yaitu melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Negeri Kuripan 01. Oke. Di sini izinkan saya calon guru penggerak angkatan 10 Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, yang bertugas di SD Negeri Kuripan 01. Oke, sebelum kita mulai kegiatan materi selanjutnya, kita relax aja ya, jangan terlalu tegang gitu ya. Sebelum kita mulai, boleh kita berhadapan Bapak Ibu, saling berhadapan sama teman-teman yang ada di sini. Coba kita senyum dulu selama 30 detik. Senyum dulu selama 30 detik. Nah, coba Pak Harun coba saling berhadapan. Kita senyum. Ya, senyum. Ya, kita hitung. Udah 30 detik belum kira-kira? Udah lebih ya. Nah, itu tadi. Nah, awalnya kita sebelum tadi ada instruksi buat saling berhadapan, kan kita masih agak tegang tuh mukanya. Bu Elsa masih tegang, masih kepikiran ke sini mungkin. Nah, setelah melihat Pak Harun, setelah melihat muka Pak Maul ataupun sebaliknya, akhirnya yang tadinya nggak senyum jadi senyum sendiri ya. Artinya malu sendiri sudah melihat muka teman kita masing-masing gitu kan. Apakah ada sisa makanan di pinggir mulutnya dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya salah satu awalnya kita ada common dari salah satu guru, atau ada perintah dari salah satu guru untuk melakukan sesuatu, untuk membiasakan sesuatu, dan kemudian akhirnya terbiasa. Nah, awalnya kita disuruh untuk senyum sendiri kan kayak nggak mungkin gitu kan, kayak gila atau apa. Ketika kita melihat muka teman kita, akhirnya secara refleks kita sudah secara otomatis senyum sendiri gitu kan. Akhirnya dibilang yang mungkin ada hal-hal yang mungkin yang aneh atau gimana di mukanya. Seperti itu. Intermezzo, lanjut Pak. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, nah di sini kita membuat dulu kesepakatan forum diseminasi. Nah, di sini sebagai pemantiknya, salah satunya yaitu menghargai siapapun yang menjadi pembicara atau pendengar. Kemudian kira-kira apa lagi nih, Bapak Ibu, kesepakatan kita nih selama kegiatan diseminasi pada kelas hari ini? Pak Harun apa? Pak Elif? Mungkin kesepakatan kita apa? Kita harus kayak gimana? Kayak gitu. Boleh sambil ngemil? Boleh. Tulis
baru. Sini boleh sambil ngemil. Bisa gitu. Oke, lanjut. Ya lah, boleh sambil ngemil apa lagi? Kemudian mungkin HP-nya ya, HP-nya di silent dulu gitu kan. Apalagi, Bu Elsa, ada masukan lagi? Ya, boleh ke WC enggak kira-kira pas pelaksanaan? Boleh gitu kan. Intinya ini kesepakatan yang harus kita pegang selama dan harus kita laksanakan selama kita melaksanakan kegiatan atau forum destinasi di pada hari ini seperti itu. Oke, lanjut Pak Run. Nah, di sini sebelum kita masuki ke penjelasan berikutnya, kira-kira apa sih yang terbesit dalam pikiran kita, dalam pikiran Bapak Ibu terkait budaya positif? Ada yang bisa menjelaskan terkait budaya positif? Budaya kan mungkin dibilang habit ya, kebiasaan ya. Apa menurut? Ya, mungkin di sini kalau pemahaman saya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa dilakukan di sekolah, khususnya di sekolah kita. Baik, terima kasih banyak Bu Ningrum. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Pak Eli? Menurut saya budaya positif itu budaya yang harus selalu diterapkan di sekolah kita, dengan budaya-budaya yang baik, yang positif, yang selalu kita harapkan menjadi tatanan buat anak-anak kita di sekolah kita. Baik, terima kasih banyak Pak Eli. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Iya, boleh, mangga boleh. Pendapat mah bebas apa aja ya, terserah yang namanya kita pendapat mah terserah apa aja. Kalau menurut saya, budaya positif itu kalau dilihat dari bahasa budaya itu adalah kebiasaan ya. Budaya itu kebiasaan. Berarti kebiasaan positif yang memang harus dikembangkan dan harus tetap dilaksanakan baik di lingkungan sekolah, rumah atau dimanapun. Terutama kita sekarang berbicara tentang di SD Kuripan 01 ya. Budaya positif berarti kebiasaan positif itu kebiasaan yang memang harus ditanamkan dari dasar, terutama kalau untuk di sekolah itu dari kelas 1 ya, itu dibiasakan berbudaya positif atau berperilaku baik ya, berperilaku baik agar nanti kedepannya jadi terbiasa. Oke, kasih. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Lia. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Budaya positif ya artinya yang namanya budaya mungkin yang tadi Bapak Ibu Bu Ningrum, Bu Lia dan Pak Edi sampaikan. Budaya itu yang mungkin bisa dibilang habit ya atau kebiasaan kita. Sebenarnya bukan hanya untuk siswa saja Bapak Ibu ya. Karena kita di sini di sekolah ya di SD Negeri Kuripan 01, semua warga sekolah itu harus melakukan yang namanya budaya positif. Warga sekolah termasuk siswa, apalagi kita sebagai guru, kemudian ada wali murid, kemudian di lingkungan kita juga ada pedagang. Artinya semua warga sekolah yang ada di lingkungan kita harus melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang berbau positif seperti itu. Dan sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti di sini ada 6 konsep. Yang pertama, disiplin positif ya. Disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas ya, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Oke. Nah, di sini disiplin positif contohnya. Nah, di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Ada yang bisa memaparkan nggak kira-kira contohnya seperti apa? Disiplin positif. Bapak Ibu, Bu Lita, Bu Pia, enggak? Ada yang bisa memberikan contoh?
Bu Nani, enggak. Iya, salah satu contoh disiplin positif yang harus kita ajarkan ke anak, yaitu misalkan mereka kan sudah diberi tanggung jawab untuk melaksanakan piket kelas tuh, terusnya apa lagi ya? Mengerjakan PR, datang tepat waktu, biasanya datang itu 30 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau kelas saya ya, biasanya sebelum masuk kelas itu mereka berbaris di depan kelas ya, untuk belajar baris berbaris dulu. Mungkin itu saja yang dapat. Baik, terima kasih banyak Bu Nani. Ada lagi Bapak Ibu tambahannya? Ya, Bu Elsa? Ada? Atau yang lain enggak? Oke, betul sekali yang tadi dipaparkan Bu Nani. Salah satu contoh disiplin positif, salah satunya adalah mungkin secara rutin melaksanakan piket kelas, kemudian mengerjakan PR, dan tadi salah satunya membiasakan berbaris terlebih dahulu sebelum masuk kelas dan datang tepat waktu 30 menit sebelum mulai pembelajaran. Itu salah satu contoh disiplin positif juga. Dan itu tadi kebudayaan yang bisa kita laksanakan itu bisa terlaksana ketika secara rutin kita laksanakan. Artinya bukan hanya minggu ini berjalan, kemudian minggu besoknya karena banyak kesibukan dan lain halnya tidak berjalan. Nah, artinya itu tidak secara konsisten dilaksanakan. Sedangkan kebudayaan positif, salah satunya disiplin positif ini perlu kita laksanakan secara konsisten ya, agar nanti menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif yang dilakukan oleh untuk siswa ya. Tadi bukan hanya untuk siswa saja, artinya untuk Bapak Ibu, untuk kita pun sebagai guru sama. Nah tadi contohnya mungkin kemarin kita sempat bikin jadwal tuh, jadwal cuci piring dari Senin sampai Sabtu. Nah itu sudah dilaksanakan secara rutin, dan itu salah satu contoh budaya positif juga untuk kita sebagai guru. Oke, nah di sini juga disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan seperti tadi yang sudah dijelaskan, salah satu contoh tadi yang mungkin Bu Nani sampaikan dengan mengerjakan tugas, mengerjakan PR, kemudian berbaris sebelum masuk ke ruangan sebelum pembelajaran dan hadir 30 menit sebelum melaksanakan kegiatan, itu sebenarnya salah satu disiplin diri yang bisa mengontrol diri kita juga. Artinya ketika sudah terbiasa melakukan itu dan tanpa ada gurunya pun, artinya ketika ada si guru itu mungkin ada keperluan, nah ketika sudah terbiasa, artinya ketika ada guru yang menggantikan, dia sudah terbiasa gitu kan, tanpa harus disuruh sama misalkan Bu Nani berhalangan digantikan Bu Alfia misalkan. Nah tanpa diberikan komando sama Bu Alfia pun, ketika anak sudah terbiasa itu bisa dilaksanakan seperti itu ya. Oke, dan disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah tadi seperti yang sudah disampaikan ya, ketika itu sudah menjadi kebiasaan bagi si anak, maka tanpa ada paksaan dari guru pun dia sudah pasti akan melakukan hal tersebut. Tadi contohnya yang sudah disampaikan seperti baris sebelum masuk kelas, kemudian mengerjakan PR, hadir 30 menit sebelum jam pelajaran. Ketika itu sudah menjadi pembiasaan, nah itu akan anak tuh udah merasa tanggung jawab gitu. Ketika nggak ada paksaan lagi ataupun hukuman, ataupun dia nggak butuh pujian, nggak butuh paksaan, karena itu sudah datang dari diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila.
yang mungkin sama-sama kita sudah mengetahuinya ya. Di sini 6 karakter dalam P3 ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri ya. Yang kedua mandiri, kemudian berkebinekaan global. Nah, di sini selanjutnya bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Dan dari ke-6 karakter ini kita mungkin sudah bisa menjabarkan. Dan ketika kita di semester 1 kemarin sudah melaksanakan penilaian siswa yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, kemarin pun nilai-nilai ini sudah muncul. Nilai beriman, anak seperti apa, kemudian anak mandirinya seperti apa, berkebinekaan globalnya seperti apa, dan sampai bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis seperti apa. Dan kita mungkin sudah, ketika nanti kita terbiasa menggunakan memasuki, apalagi tahun ini, tahun ajaran 2004-2025, sekolah kita sudah full melaksanakan kurikulum merdeka ini. Artinya kalau kemarin kelas 3 dan kelas 6 masih menggunakan Kurtilas, sekarang mulai tahun ini per Juli besok kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka secara penuh seperti itu. Oke, selanjutnya, nah di sini motivasi perilaku manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa sih yang terbesit dari kata-kata motivasi perilaku manusia? Pak Harun, ada apa sih yang terbesit motivasi? Kalau motivasi itu kayak gimana gitu bentukannya? Mangga Pak Harun. Oke. Ya, motivasi perilaku manusia. Motivasi kan seperti apa, perilaku juga seperti apa contohnya kayak gitu. Yang terbesit gambaran apa aja lah, pendapat bebas apa aja. Kira-kira menurut Pak Harun dan menurut Bapak Ibu yang lainnya. Jadi motivasi itu seperti penyemangat bagi seseorang ataupun anak yang memicu perilaku seseorang bisa berubah menjadi baik atau menjadi buruk tergantung dari motivasi yang diberikan. Ya, luar biasa, kita tepuk tangan kalau Pak Harun. Betul sekali. Ya, menyemangat perilaku manusia atau seseorang baik itu positif ataupun negatif ya. Motifnya beda-beda ya gitu kan. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Pak Maul, boleh Pak Maul? Boleh mengeluarkan kira-kira pendapatnya bebas apa aja terkait motivasi perilaku manusia. Manusia itu kan bisa kita sebagai guru, kemudian sebagai anak didik kita ataupun yang lainnya. Hah? Kira belum ada gambaran. Oke, lanjut Pak Harun. Motivasi terkait motivasi di sini contohnya mungkin seperti ini. Ketika pegawai negeri kita atau Bapak Ibu ini pegawai negeri sipil, ketika datang hadir ke sekolah misalkan jam 6:30 atau jam 6 sudah di sekolah, kira-kira apa sih yang memotivasi itu? Apakah tuntutan absen, tuntutan aplikasi, atau misalkan ingin dilihat atasan, atau ingin dilihat oleh murid, atau memang itu datang dari lubuk hati yang paling dalam karena merasa tanggung jawab terhadap diri sendiri? Itu seperti apa nanti kita lihat di slide berikutnya. Oke, nah ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, artinya di sini kalau kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kira-kira ini datang dari diri sendiri atau tidak? Atau paksaan ya? Nah, artinya karena dia menghindari hukuman tadi ya, biar nggak dihukum. Contohnya misalkan kehadiran misalkan, biar kita nggak dihukum, saya datang lebih awal nih, karena kalau datang siang mungkin nanti diomongin atau dicuekin dan sebagainya. Berarti motivasi yang pertama ini salah satu motivasi bukan yang timbul dari hati. Nah, berarti ini motivasi yang bersumber dari motivasi eksternal ya, bukan dari dalam diri. Kemudian kita lihat yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini juga yang kedua juga sepertinya bersumber dari nilai eksternal juga, artinya masih mengharapkan sesuatu bentuknya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya datang pagi ini ke sekolah, kali aja nanti naik gaji gitu kan, kalau secara on time gitu, contohnya gitu kan. Saya datang pagi ini karena pengen dapat nilai yang bagus dari kepala sekolah misal gitu kan, kalau kita sebagai guru gitu kan. Nah, itu berarti motivasi ini sebagai bentuk dari atau bersumber dari motivasi eksternal tadi. Kemudian yang ketiga, di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, yang ketiga ini bersumber dari atau nilainya itu nilai yang bersumber dari dalam diri sendiri atau kita sebut yang lainnya itu motivasi internal, karena tidak ada unsur paksaan, tidak ingin dilihat orang lain, tidak terpaksa karena ada hukuman. Nah, karena sumbernya itu dari dalam diri sendiri. Jadinya mau apapun, mau dinilai bagaimanapun, mau dikasih hadiah apapun, itu nggak ngaruh. Ya, artinya yang penting mah memang udah habit ya, kebiasaan. Misalkan datang pagi tanpa ada kepala sekolah, tanpa ada ibarat kata honor tambahan ataupun hadiah tambahan, dia akan pasti melaksanakan kebiasaannya tadi. Contohnya datang tepat waktu gitu kan. Kalau misalkan yang poin 1 dan kedua itu bersumber dari eksternal, karena masih ada unsur keterpaksaan, kemudian masih mengharapkan imbalan tadi, seperti itu. Lanjut baru. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelas. Nah, tadi sebelum kita mulai ke materi, kita tuh sudah menyepakati keyakinan sebenarnya. Salah satu contohnya misalkan tadi itu HP di silent, kemudian tadi dengan kesepakatan boleh makan. Itu kalau sepakat sebenarnya kalau nilai positifnya mantap saja ya. Tapi kalau sekiranya dapat mengganggu, itu sebenarnya bisa dikaji ulang. Kemudian tadi kesepakatannya menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pembicara dan menghargai pendapat yang masukan dari yang lain, itu sebagai salah satu bentuk keyakinan kita, kesepakatan kita di sini. Oke, yang di sini yang kita akan bahas yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Lanjut baru. Oke, nah di sini contohnya keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, di sini saya pernah melakukan mencoba membuat keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang dituangkan anak-anak dalam stick note ya. Saya sebarkan stick note ke anak-anak dan mereka menuliskan di dalam kertas itu keyakinan apa sih kira-kira yang disepakati yang perlu dilakukan pada saat kegiatan KBM di kelas. Contohnya misalkan tadi yang di awal sudah disebutkan, misalkan dan yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita harus menggunakan bahasa yang universal. Artinya tidak dianjurkan menggunakan bahasa yang bernilai negatif atau larangan. Contohnya tidak boleh membuang sampah, artinya kata tidak itu sebaiknya dihindari. Contohnya bisa diperhalus lagi, misalkan membuang sampah pada tempatnya, atau yang lainnya misalkan disiplin, karena itu kan bahasanya universal kalau disiplinkan. Kemudian lagi bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, atau apa saja kesepakatan-kesepakatan yang nantinya disepakati
oleh guru, oleh kita sebagai guru dan anak-anak. Dan tentunya semua itu sebelum dilaksanakan kita perlu memberikan arahan dulu kepada murid kita, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang tadi saya sampaikan, universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Artinya ketika kita sudah membuat keyakinan kelas tadi, alangkah baiknya agar bisa to be continue, berkesinambungan, itu harus dilaksanakan setiap hari, konsisten. Jangan misalkan hari ini kita melaksanakan, misalkan udah disepakati tidak boleh makan ketika istirahat. Artinya kan pada pelaksanaan KBM anak tidak membawa makanan ya ke dalam kelas. Tiba-tiba di hari berikutnya ada yang bawa makanan, nah berarti itu sudah tidak konsisten terhadap keyakinan yang sudah dibuat. Oke, next. Selanjutnya dari sini keyakinan sekolah kelas yang tadi sudah disampaikan, bisa apa saja sebenarnya, tergantung tadi kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati antara siswa atau murid dan kita tentunya sebagai guru. Dan karena kita masih SD ya, di SD kadang masih anak-anak yang belum memahami universal itu apa gitu kan. Mobil khusus anak kelas 1 sampai 2, 3 gitu masih perlu penjelasan yang ekstra dan harus benar-benar contohnya harus konkret gitu ya, harus benar-benar nyata gitu, contohnya seperti apa gitu kan. Karena belum, kalau beda halnya mungkin dengan anak SMP dan SMA ya sudah memahami kata-kata universal dan sebagainya. Ketika anak-anak kita, mobil khusus anak kelas rendah, anak kelas 1, 2, 3 itu perlu kita menjabarkan secara detail apa makna kata-kata yang harusnya kita sepakati dalam membuat keyakinan kelas. Dan sini juga ada contoh-contohnya. Nah, setiap contohnya keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, senang melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman dan sebagainya. Di sini tentunya contoh merasa aman tentunya berarti tidak ada yang membuli ya. Karena sekarang zamannya bullying, baik itu tingkat SD apalagi SMP SMA itu lagi marak. Nah, saya rasa perlu kita menyepakati keyakinan kelas dalam hal merasa aman. Dan selanjutnya selalu bersikap positif. Ini sampel ya Bapak Ibu ya. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, artinya percaya dan menghormati orang lain. Nah, kayak tadi yang kita sampaikan di awal pun itu sebagai salah satu bentuk keyakinan kelas yang kita sepakati sebelum kita melaksanakan kegiatan. Dan di sini kemudian ada contoh lainnya hormat ya dan lain sebagainya. Bisa nanti kita eksplor, kita bisa kembangkan lagi tergantung kebutuhan di kelas kita. Kira-kira apa? Kalau misalkan sekiranya di kelasnya banyak sampah, berarti keyakinan kelas apa yang perlu kita sepakati antara kita sebagai guru dan anak-anak didik kita, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ice breaking dulu nih. Ice breaking sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, akan siapa yang memimpin? Pak Harun. Dan Pak Harun, ayo Pak Maul. Maju sini. Ayo udah apa aja? Apa aja? Ayo Pak Harun sini. Boleh. Namanya Pak Harun, nama Pak Maul. Oke. Nah, kita ikutin ya ice breaking yang akan dipandu oleh Pak Makul dan Pak Harun. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biar nggak ngantuk, biar berjalan ice breakingnya. Minta kompakannya juga, terus nih biar kompak ikutin spidol ini ya. Ini spidol apa aja? Ini kepala kita dan ini badan kita. Jadi kita ikutin arah spidol ya, kita ikutin. Kalau misalkan spidolnya ke sini, berarti ikutin ke sini.
Nih, kalau misalkan ke sini ikut ke sini, kalau misalkan ke atas berarti berdiri, ya. Kalau misalkan duduk ke bawah berarti duduk lagi. Kalau ke depan berarti kalau ke belakang. Nah, oke, paham? Oke, sekarang lihat video, ikutin. Berdiri ya semuanya, berdiri. Oke, kita tepuk tangan untuk Pak Maul dan Pak Harun. Pak Harun ada lagi? Hah? Cukup. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Harun dan Pak Maul. Bapak Ibu, selanjutnya untuk selanjutnya yaitu materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sepertinya kalau kita lihat tema ini sebenarnya ini udah ini ya, Bapak Ibu mungkin sudah umum, sudah tergambar, sudah terbesit. Dari situ kan ada gambar hati, kemudian ada gambar dolar begitu kan. Kemudian ada gambar rumah. Sebenarnya dari situ aja sebenarnya sudah tergambar. Ada nggak yang mau menyampaikan kira-kira kebutuhan dasar kita yang sangat urgensi itu apa aja sih? Bu Nani boleh, Bu Nani? Miki mana tadi? Boleh siapa aja? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan primer dulu ya. Ya boleh. Kita itu perlu apa? Pertama, Untuk make up tadi. make up untuk perempuan. Seblak juga ya. Sandang, pangan, papan. Itu yang kebutuhan dasar manusia itu ya. Yang pertama sandang, pangan, papan. Sandang itu apa aja? Ya, siapa yang tahu sandang? Apa? Sandang, ayo. Baju. Baju, pakaian tuh make up tadi ya. Ya. Tadi, yang wangi-wangian gitu. Untuk perempuan lipstick. Alis. Terus tangan. Berarti lipstick itu udah jadi kebutuhan dasar ya? Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Jadi kalau nggak pakai itu harus ada yang kurang ya? Jangan. Oke. Ya, apalagi? Sandang, pangan tadi apa? Papan. Papan. Papan itu apa? Rumah, tempat tinggal. Tempat tinggal. Mobil, motor, kendaraan Itu pasti komersial. boleh. Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Nani. Nah itu salah satu yang disampaikan Bu Nani, salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia. Dan kita lihat lebih dalam lagi di sini tadi itu yang disampaikan Bu Nani kebutuhan dasar yang memang harus ada, harus kita miliki seperti itu. Ketika ada yang kurang, pasti ada yang kurang lengkap, pasti ada yang jomplang. Contohnya kita punya baju bagus, makanan enak, tempat tinggal nggak ada, mungkin sepertinya ada yang kurang gitu kan. Ataupun sebaliknya kita punya rumah, punya makanan, nggak punya pakaian, kayaknya ada, tetap pasti ada yang kurang. Kita punya rumah, punya baju, nggak punya makanan, pasti kurang lagi. Bahkan tadi lipstik dan berdapur itu menjadi kebutuhan dasar ibu-ibu zaman sekarang seperti itu kan. Oke, di sini ada pernyataan Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebajikan atau melanggar nilai-nilai peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, mungkin banyak nih ada kebutuhan kasih sayang, pengakuan dan sebagainya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan akan bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Tentunya tadi disampaikan Bu Nani, kita perlu makan, perlu pakaian, perlu minum, perlu tempat tinggal. Itu sebenarnya benar ketika ada yang tadi saya bilang ada yang kurang, pasti akan
nggak balance gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya artinya bukan hanya kita aja, semua manusia yang di muka bumi ini saya yakin, Yaman itu murid kita sebagai siswa anak-anak, apalagi kita pun sebagai manusia dewasa yang namanya kasih sayang dan rasa diterima itu kayaknya penting banget ya kan? Penting banget gak sih? Ya, maksudnya kalau nggak kita nih di lingkungan kita dicuekin, kita nggak diajak ngobrol, kayak kita agak insecure sendiri gitu kan? Kita salah saya apa gitu kan? Saya punya salah apa, melakukan salah apa kayak gitu. Kok saya nggak diajak ngobrol? Kok saya nggak diterima sih? Misalkan ketika masuk kantor kita dicuekin, yang ngobrol sama yang lain sehingga bisa kayak gitu. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Dan kemudian penguasaan. Nah, penguasaan itu maksudnya contohnya di rumah kita. Di rumah kita misalkan kita sudah Bapak Ibu memiliki anak-anak, kemudian pasti kita anak-anak Bapak Ibu pasti ketika ada permasalahan apapun bertanya dengan orang tuanya. Dan kita sebagai orang tua pastinya harus bisa mengedukasi, menjelaskan ke anak-anak terkait pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anak kita. Kemudian kebebasan. Nah ini kebebasan itu bukan hanya untuk anak-anak saja, Bapak Ibu. Kita pun sebagai orang dewasa perlu yang namanya kebebasan, ya. Artinya di sela hiruk pikuk kesibukan kita perlu kebebasan berekspresi, kita perlu kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Dan kemudian kesenangan tadi. Nah, kesenangan ini kita butuh refreshing, kita butuh mungkin me time ya, kalau zaman sekarang tuh disebutnya me time gitu kan. Kita menyenangkan diri kita sendiri gitu kan, tanpa disibukkan kegiatan kerjaan atau gangguan dari anak-anak atau teman-teman dan sebagainya. Ini 5 dasar kebutuhan manusia yang memang perlu dipenuhi, perlu ada dalam kehidupan kita sebagai manusia, baik anak didik kita, baik murid-murid kita, ataupun kita sendiri yang menjalankan kehidupan seperti itu. Selanjutnya, di sini ada studi kasus Ibu Julaiha, guru wali kelas 5B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy namanya. Beberapa telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Doni melakukan hal itu? Nanti kita buka, sebelum kita buka, ada nggak pendapat dari teman-teman? Ada? Oke, kalau nggak ada, next Pak Harun. Nah, dari kasus tadi, ada di sini kita punya 5 alasan Bapak Ibu ya. Alasan yang pertama karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Tommy tadi adalah bertahan hidup ya. Dia gimana caranya biar nggak lapar di kelas, akhirnya dia merebut atau minta makan atau bekal makan temannya tadi. Nah, ini sebenarnya caranya mungkin maksud dan tujuannya baik untuk tadi bertahan hidup, tapi menggunakan cara yang kurang tepat seperti itu. Kemudian alasan yang kedua yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, karena dia tadi ngambil makanan temannya, akhirnya kan mata semua tertuju pada si Tommy. Wah Tommy gitu kan, ngambil bekal makanan temannya tadi. Nah, ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahukan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya di kelas saya pun ada yang seperti ini, yang super aktif gitu kan, ya ada 2 orang lah yang seperti ini. Memang ya kita nggak tahu ya kondisi keluarganya seperti apa gitu kan, tapi yang jelas ketika
di kelas itu selalu ingin mencari perhatian kita sebagai guru. Melakukan apapun, pinjam pensil temannya, kemudian tiba-tiba ke perempuan gitu kan, ambil jawaban temennya, tiba-tiba anak perempuan itu mengeluhkan kepada kita, dan banyak hal-hal yang sekiranya bisa mencuri perhatian kita sebagai guru dan teman-teman. Nah, yang tadi alasan yang kedua Tommy ini yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-teman dan guru tadi. Oke, alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dengan Tommy sehingga menuruti keinginan si Tommy tadi. Nah, maka kebutuhan Tommy sedang berusaha menjadi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Si Tommy seolah-olah ingin menjadi penguasa kelas tadi. Saya nih yang paling berperan, kasar katanya. Saya nih yang paling bisa, yang paling kuat misalkan. Nah, itu sebenarnya kurang tepat juga sebenarnya. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah, tadi mungkin karena merasa jenuh dengan makanannya itu lagi yang dibawakan orang tuanya, akhirnya dia melakukan hal-hal tadi, merebut makanan temannya tadi. Oke, yang selanjutnya alasan yang kelima yaitu karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal gitu kan. Karena keisengannya tadi mungkin udah habit tadi, udah kebiasaan tadi, merasa happy ketika melihat teman-temannya kesal atas ulahnya. Nah, karena dia ambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Tapi cara memenuhi kesenangannya ini dengan cara yang merugikan orang lain sebenarnya agak kurang tepat juga. Oke, selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu posisi kontrol restitusi. Ada yang pernah dengar ini, Bu Pia? Hah? Ada yang pernah dengar? Posisi kontrol restitusi. Nah, Bapak Ibu, terkait restitusi, saya pun mendengar istilah ini pada saat saya memasuki pendidikan CGP ini. Terkait restitusi sebenarnya kita pernah melakukan tanpa kita sadari. Sebenarnya budaya positif kita sering lakukan di sekolah, tapi mungkin dengan istilah-istilah sekarang itu menjadi relate sama kondisi yang sudah kita jalani. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Nah, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol restitusi ini, posisi mana? Posisi 1, 2, 3, 4 atau 5 kah yang sudah kita terapkan ke anak didik kita? Bu Nani, Pak Harun, 3, teman. Terus Pak Mahmud, semuanya 3, 4, apa lagi? Bu Ningrum, 3, 4, 5. Bu Elsa, 3, 4. Bu Alfia, Bu Pia, Bu Lita, 1, 3, 4, 5. Pak Riki, 1 sebagai penghukum. Ya, tadi yang saya sebutkan nih Bapak Ibu ya, dari 5 posisi ini kita tanpa kita sadari kita sudah melaksanakan, kita sudah menjalankan. Nah, tinggal sekarang bagaimana nih kira-kira yang tepat itu sebaiknya posisi kita itu harus yang mana? Kalau guru sebagai penghukum sama. Kalau saya pun pernah mungkin sering sebelumnya ya, ketika anak bermasalah misalkan datang terlambat, dihukum
bersihin WC. Sebenarnya kalau secara logika antara anak terlambat dan bersihin WC itu nggak relate kan, nggak nyambung kan ya. Artinya itu nggak nyambung sama masalah yang dia lakukan seperti itu. Artinya biasanya guru sebagai penghukum, hukuman itu sebenarnya nggak relate sama kondisi atau pelanggaran yang dia lakukan. Nah, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya misalkan kita beri tugas kesenian ke anak, kemudian si anak itu tidak melaksanakan atau tidak membuat kesenian tadi. Jadi si anak itu mungkin ada yang mungkin kita pun pernah melaksanakan ya. Ketika di kelas kita ada anak yang nggak sekolah karena alasannya belum ngerjain PR atau belum mengumpulkan tugas atau misalkan nggak ikut renang seperti itu. Nah dia jadi merasa bersalah karena saya nggak renang, saya malu nih, saya takut sama Pak Harun gitu kan. Karena ketika pasti nanti dikasih tugas lagi. Jadi anak tuh udah bercabang. Pasti nanti saya suruh disuruh bikin clipping. Pasti nanti saya suruh bawa apa gitu kan. Jadi mindset anak-anak itu sudah tergambar, wah saya takut jadi kalau misalkan untuk sampai masuk kelas tadi karena tadi tidak melaksanakan tugas di awal. Nah yang posisi 3, guru sebagai teman. Buat Bapak Ibu, guru sebagai teman itu baik atau enggak? Baik. Baiknya gue lihat alasannya Sebetulnya dari 5 posisi kontrol restitusi, yang pengalaman saya sih saya lebih ke nomor 3, 4, 5. Kenapa tadi saya bilang posisi gugur sebagai teman itu baik? Seperti halnya kita nih, kalau misalnya punya teman, jadi tuh kita tahu, jadi kita nggak masuk anak didik peserta didik pun tidak merasa canggung atau apa ketika dia bermasalah dalam satu bidang studi misalnya, dia bisa berbicara dengan kita, kemudian alasannya kenapa, misalnya dalam waktu yang beberapa hari dia tidak masuk itu, kenapa alasannya dia lebih terbuka gitu loh Pak Rudi. Jadi guru pun tidak malas gitu. Wah, kita pun tidak menjudge dia itu langsung malas aja karena dia merasa ya guru, misalnya guru itu nyaman nih kalau misalnya saya bilang seperti ini, pengertian masalah saya apa sih gitu kan. Dia terus terang sama gurunya lebih kepada teman, seperti halnya kita orang dewasa itu punya teman, biasanya kan ada kalau kesah apa ketika kita punya teman yang nyaman atau posisi kita bekerja di suatu tempat, kalau kita sudah merasa nyaman, punya teman yang nyaman, dan melaksanakan kerjanya pun akan enak lah gitu. Kemudian untuk yang pemantau, kalau anak-anak kan ini lebih ke lingkungan di sekolah ya. Kalau anak-anak itu kita nggak bisa belajar dilepas atau misalnya ada kegiatan di luar sekolah, misalnya maksudnya pembelajaran di luar ruang kelas, itu kalau misalnya tidak diawasi atau tidak dibimbing sama gurunya juga itu tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan. Yang ada kan anak dengan karakter anak yang berbeda gitu kan, pasti akan ada sesuatu yang tidak kita inginkan atau sesuatu hal yang negatif gitu. Kemudian sebagai guru sebagai manajer itu hampir sama sebetulnya, maksudnya beda tipis dengan yang nomor 4 itu ya. Karena gini, apa sih yang akan kita lakukan di hari ini, pembelajaran apa itu kan segala sesuatunya sudah dirancang gitu loh sama guru agar kegiatan KBR-nya itu nyambung, nyaman, materi yang kita sampaikan pun ke anaknya cepat sampai, misalnya pakai metode apa nih dan apa itu lebih ke seperti itu Pak Rudi, kurang lebihnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Lia, kita kasih tepuk tangan untuk Bu Lia semuanya. Terima kasih ya, betul sekali Bu Lia sebagai teman pemantau manajer semua. Pada intinya mungkin tujuan kita baik, tapi nanti kita lihat penjelasannya di slide berikutnya. Di sini 5 posisi kontrol restitusi. Nah, yang pertama sebagai penghukum, di sini guru berbuat atau mengabdi, menunjuk, menyindir. Nah, ini sebenarnya mungkin dulu kita, kalau zaman dulu ya Bapak Ibu ya, ketika kita SMA, ketika saya SMA dulu, ketika di pesantren itu ketika telat sholat jamaah biasanya langsung dipukul pakai rotan
gitu kan. Nah, secara kita kepada guru mungkin memang tidak bisa mengeluarkan atau bertindak apa-apa ya kalau zaman dulu ya. Beda hal dengan zaman sekarang. Tidak ada lagi hal-hal yang kayak gitu karena kita ngomong sedikit tinggi aja kayaknya udah orang tua sudah luar biasa gitu kan. Apalagi melihat fenomena sekarang. Kita lihat pemberitaan di TV ada guru yang dibacok karena gara ngingetin sholat gitu kan. Bahkan murid-murid udah banyak yang berani membuli guru-guru karena itu terkait mungkin etika tadi. Nah di sini guru sebagai penghukum tadi contohnya nih. Kemudian kalau guru berkata kalau kamu tidak melakukan awas ya, berarti di sini sudah ada nada ancaman kepada anak. Nah hasilnya anak kita bisa lihat anak memberontak atau menyalahkan orang lain atau berbohong karena tadi kita tindakan kita itu sebagai penghukum. Kemudian kaitan dengan dunia, nah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas karena biasanya mungkin kalau seandainya kita punya pengalaman ya, kalau misalkan kita sudah nggak suka sama si guru itu biasanya sampai keluar pun kita pasti ingat terus gitu kan. Dulu saya pernah dijemur gitu kan, disuruh keliling lapangan dulu misalkan kayak gitu. Nah di sini tindakan murid contohnya yaitu biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Nah kalau misalkan kan memang udah anak itu terbiasa kita marahi, anak pun sudah terbiasa menilai kita nih sebagai guru kan. Nah dampaknya yaitu anak bisa mengulangi kesalahan. Kemudian membuat rasa bersalah. Yang tadi saya sebutkan pertama juga itu sebenarnya masih relate juga. Kemudian di sini guru berkata kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Nah hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Karena tadi ketika dia mungkin jujur, si gurunya tadi responnya sudah seperti ini. Kemudian kualitas dengan dunia pendidikan, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas dan murid berkata maafkan saya. Ini masih agak mending ya dibanding posisi sebagai penghukum ya. Nah kemudian dampak pada murid merasa rendah diri gitu kan. Sedangkan rendah diri itu tidak dianjurkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi yang kata Bulia posisi sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah kemudian guru berkata, ini sampel ya Bapak Ibu ya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu, misalkan kayak gitu. Ayo dong, misalkan Bulia, ayo dong belajar yang benar, jangan mundar-mandir ke kelas terus gitu kan, kamu kan kesian sama ibu, udah dari pagi sampai sore. Nah itu bahasa yang dilontarkan contohnya pada guru yang posisinya sebagai teman ke murid. Kemudian kaitan dengan dunia pendidikan, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Artinya ketika murid itu kecewa, mungkin mereka bisa menyamakan dengan sama halnya dia dengan teman sebayanya bapak ibu ya. Nah dengan sebayanya mungkin bisa berani berkata yang mungkin dianggapnya sudah biasa, karena teman ini ngomong tinggi pun mungkin dianggapnya sudah biasa. Bahkan dulu ketika saya SMP, karena saking akrabnya ke guru, pinjem motor ke warung pun diizinin sama guru, dibebasin. Nah, cuma memang ada minusnya, mungkin karena merasa sudah akrab tadi, jadi ada nilai-nilai etika yang berkurang seperti itu. Kemudian lemah, tindak mandiri tergantung. Kemudian sebagai posisi pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Nah, guru berkata apa peraturannya? Nah, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, di sini dampak pada murid mengakibatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebenarnya kalau hadiah kan sekarang itu kan kita lihat ketika kita pembagian rapor pun kita tidak umumkan juara 1, 2, 3 ya Bapak Ibu ya. Nah di sini tujuannya tadi ingin
menyamaratakan kemampuan siswa dengan yang lainnya. Artinya tidak ada kesenjangan antara yang mungkin kita secara penilaian kita dia pintar, secara nilai mungkin lebih dari itu. Kenapa mungkin pemerintah memberikan aturan sekarang tidak disampaikan lagi peringkat-peringkat kelas, tujuannya tadi agar yang tidak mendapatkan juara kelas tidak merasa minder. Dan biasanya karena dia sudah yakin dia pasti juara kelas, dia lebih over PD-nya gitu. Dan ketika dia tiba-tiba tidak mendapatkan juara tadi, cenderung akan lebih kecewa gitu, karena mungkin sudah terbiasa dapat A, tiba-tiba dia dapat B. Selanjutnya sebagai manajer, nah apa yang kita yakini, apa yang bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah kemudian didampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Maksudnya kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang paling tepat harus kita laksanakan, yaitu kita posisi sebagai manajer. Karena nanti di endingnya siswa itu akan sama-sama mengevaluasi kesalahan atau tindakan-tindakan yang dilakukan tadi. Seperti itu. Selanjutnya, nah posisi kontrol restitusi. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, kemarin saya mencoba merestitusi 2 siswa saya ketika ada salah satunya tidak melaksanakan piket dan satunya itu tidak mengerjakan PR karena alasan lupa membawa buku PR-nya. Nah, di sini sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, jadi ketika proses restitusi ini kita berkomunikasi, ngobrol sama siswa apa yang terjadi, kemudian jadi kita tidak langsung menyalahkan anak ya, kita cari permasalahannya dulu, kemudian cari solusinya, dan kita tanyakan juga ke anaknya setelah kita berkomunikasi itu apa yang akan dilakukan, nanti ketemu solusinya. Selanjutnya, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya, pada segi 3 restitusi, di sini ada tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas diri, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge anak itu salah gitu kan. Artinya tadi yang saya sampaikan di awal, kita tanyakan dulu, kita stabilkan dulu kondisinya biar anak tenang dulu, kita tanya kabarnya, kondisinya gimana, seperti itu. Setelah sudah tenang, baru kita memvalidasi apa yang dia lakukan, apa yang kesalahan yang telah dia lakukan, seperti itu. Kemudian setelah dia menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, baru kita memberikan keyakinan kepada si anak tersebut dan mencari solusi secara bersama-sama, seperti itu. Selanjutnya, nah pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Selanjutnya, pada menstabilkan identitas, nah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti menyesalkan
permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu apa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Artinya di sini kita memberikan pemahaman juga kepada murid kita bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Cuma dari kesalahan itu kita harus bisa mengambil pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan di sini selanjutnya kamu menyalahkan diri terhadap perbuatan yang dilakukan. Oke, selanjutnya yang tahapan terakhir yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, setelah kita tadi komunikasikan, menstabilkan, kemudian terakhir itu kita validasi kejadian-kejadian atau tindakan-tindakan yang salah. Nah, selanjutnya, contohnya ini contoh kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, dan kemudian apa yang penting bagi kamu, dan terusnya kamu lebih tetap berusaha menjadi sikap. Nah, ini contoh-contoh kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan ke anak-anak seperti itu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya Bapak Ibu kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, ya, bukan secara eksternal tadi. Kita motivasi secara intrinsik maksudnya timbul dari si anak tadi ya, dari yang bukan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, dari keyakinan atau tindakan yang salah yang dilakukan oleh si anak tadi. Selanjutnya, ini nilai-nilainya atau menanyakan keyakinan tadi, pertanyaan-pertanyaannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan apa yang dirasakan ketika melakukan kesalahan seperti itu. Next, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, saya yakin Bapak Ibu semua sudah memiliki sepak terjang yang sangat luar biasa ya, memiliki pengalaman di setiap tahunnya yang berbeda-beda. Kita mengajar anak tahun ini seperti ini, kemudian tahun depan kita nggak tahu seperti apa gitu kan. Artinya dengan jenis anak yang kompleks ya, yang sangat beragam, dari beragam kebudayaan yang kebiasaan kemudian dari sukunya juga banyak gitu kan, kebiasaan-kebiasaan anak yang berbeda-beda setiap tahunnya. Tentunya di sini kita sebagai seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Caranya seperti apa? Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham cara-cara yang atau tips and trick yang jitu tentunya untuk memberikan hal-hal yang positif untuk siswa-siswa kita. Tentunya tujuannya tidak lain tidak bukan yaitu untuk memberikan pembiasaan-pembiasaan yang positif untuk anak-anak kita. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian yang tadi motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Dari keenam poin-poin ini dapat kita laksanakan, dapat kita aplikasikan di sekolah dan di kelas kita masing-masing. Jadi mulai tahun depan, mulai tahun ajaran baru, kita berharap sebelum kita masuk kelas, kita apalagi di tahun ajaran baru di bulan Juli, kita membuat dulu kesepakatan kelas agar ketika KBM dapat terlaksana dengan baik dengan mengikuti keyakinan-keyakinan agar memberikan kenyamanan murid kita dan kita sebagai guru ketika sedang belajar. Oke Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan.
pada pertemuan kali ini mudah-mudahan dari pemaparan-pemaparan yang saya sampaikan tadi ada nilai positifnya ya, ada yang dapat diambil ya, ada yang paham nggak paham yang mungkin kita nanti belajar bersama-sama lagi. Sama saya juga masih belajar, artinya dalam hal ini saya masih banyak mohon dukungan dari Bapak Ibu agar kegiatan pendidikan ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya saya bisa mengaplikasikannya di SD Negeri Kuripan 01 secara bersama-sama Bapak Ibu guru di sini. Tentunya karena saya tidak bisa berjalan sendiri pastinya ya, karena harus ada dukungan dari kepala sekolah, harus ada dukungan dari Bapak Ibu, rekan-rekan guru sekalian. Tujuannya satu, ingin menjadi lebih baik, menjadi guru lebih baik, menjadi pengajar yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik tentunya, agar dapat memberikan ilmu-ilmu yang positif kepada murid-murid di SD Negeri Kuripan 01. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin apabila pada pertemuan kali ini saya sudah menyita waktu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, mari kita membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.